Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyeleksian data dan pengurutan data yang akan ditampilkan, ya. Berikut ini penjelasan tentang metode penyeleksian dan pengurutan data. Yang pertama, kita menggunakan clause where untuk menyeleksi data atau record. Clause where ini digunakan untuk menentukan predikat atau kriteria yang harus dipenuhi suatu relasi sebagai hasil query. Nah, bentuk umum penulisan perintah SQL menggunakan clause where. Bisa kalian lihat sendiri, di sini adalah select bintang, ya. Di sini ada pilihan distinct field, ya, expression atau alias, kemudian from, double where kondisi yang ada, ya. Nah, untuk penulisan clause where ini diletakkan setelah clause from, ya. Penggunaannya where mengakses record tertentu berdasarkan kondisi, dan kondisi itu terdiri dari kolom atau field, ekspresi suatu operator atau kondisi pembanding dan konstanta. Kemudian di sini kita akan bahas juga tentang operator pembanding, ya. Operator pembanding digunakan untuk membandingkan data kolom dengan nilai-nilai tertentu dalam kondisi. Nah, seperti apa operator pembanding? Ya, di sini ada sama dengan, lebih dari, satu sama dengan, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, dan tidak sama dengan, ya. Nah, operator pembandingan ini juga dapat digunakan bersamaan dengan pernyataan select, ya, untuk menyaring data berdasarkan kondisi tertentu, ya. Untuk contohnya nanti kita langsung praktek, oke? Kemudian kondisi perbandingan. Nah, kondisi perbandingan di sini ada operator yang kita gunakan, di antaranya adalah between, ya. Between atau antara dua nilai, ya, di antara dua nilai. Kemudian ada in, ya. Nilai yang sama dengan nilai pada tanda kurung. Ya, jadi menampilkan nilai yang ada dalam kurung tersebut, ya, yang sama dengan dalam kurung tersebut. Like, menyerupai karakter tertentu, ya, menampilkan nilai yang menyerupai karakter tertentu yang kita inputkan, ya. Kemudian is null, ya, ini menampilkan nilai null atau kosong, ya. Kemudian kondisi logika atau logika operator. Ada 3 operator logika, yaitu and, or, dan not. Nah, operator ini membandingkan dua kondisi pada waktu untuk menentukan apakah suatu baris dapat dipilih untuk output, ya. And itu artinya adalah bernilai benar jika kedua kondisi bernilai benar. Ingat, ya, bernilai benar jika kedua kondisi bernilai benar. Kemudian or, bernilai benar jika salah satu kondisi bernilai benar, ya. Jadi or ini salah satunya benar, itu akan bernilai benar. Nah, kalau and, bernilai benar jika keduanya bernilai benar. Kalau not, nah, not ini bernilai benar jika tidak sama dengan kondisi. Oke. Sekarang kita langsung menerapkan beberapa contoh dari penggunaan operator atau kondisi pembanding, ya. Kita langsung ke contoh penggunaan sama dengan, ya, penggunaan sama dengan numerik. Oke, langsung ke contohnya. Oke, langsung saja, ya. Di sini contoh penggunaan sama dengan untuk karakter, ya. Kita akan menampilkan last name, department ID dari tabel employees. Nah, di mana last name-nya itu O'Connell, ya. O'Connell. Oke. Di sini sudah tampil departemen ID yang hanya O'Connell, ya. O'Connell, last name-nya O'Connell.
Nah, di sini kan perintahnya adalah di mana ya, where, di mana last name-nya itu O'Connell ya, O'Connell ya. Jadi selain O'Connell ya, selain O'Connell ini maka tidak ada yang tampil selain O'Connell. Itu perintahnya seperti itu ya. Jadi menggunakan penggunaan sama dengan untuk karakter ya. Ini untuk menampilkan karakter. Oke. Sekarang kita coba untuk penggunaan between ya. Tadi ada between ya. Between itu antara kedua nilai ya. Coba kita langsung terapkan. Select last name, kemudian salary from employees where salary between ya, ingat between antara ya, antara 1.500 and 3.500. Oke, jadi perintahnya ini akan menampilkan last name kemudian salary dari tabel employees, di mana ya, di mana salary-nya ini antara nilai 1.500 dan sampai 3.500. Berarti yang tampil 1.600 sampai 3.400. Coba kita lihat ya. Ini dia. 1.500. Di sini ada 1.500, nggak ada ya. Pokoknya di antara nilai 1.500 sampai 3.500. Jadi di atas 3.500 tidak akan tampil ya. Nilai tengahnya ya. Oke. Sekarang kita coba contoh penggunaan operator in ya. Tadi operator in itu adalah operator yang menampilkan nilai yang ada di dalam tanda kurung ya, dalam kurung. Coba kita select last name ya. Jadi di sini ukuran hurufnya di sini mau huruf besar atau huruf kecil sama aja ya, tetap bisa dibaca ya. Salary Nah, nih, where manager ID-nya 101 dan 101 dan 108 ya. Jadi perintahnya ini hanya menampilkan last name, salary, manager ID, di mana manager ID-nya ini hanya yang manager ID 101 dan 108. Jadi selain 101 dan 108 itu tidak akan tampil. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, nih. Ya, fokus di manager ID-nya ya. Fokus di manager ID-nya, di sini hanya menampilkan 101 dan 108. Nah, itulah fungsi daripada operator in ya, hanya menampilkan yang ada di dalam kurung ini. Oke. Kemudian kita coba untuk penggunaan operator like ya. Penggunaan operator like. First name ya, from employees, where, jadi kondisinya lalu ada where first name-nya, first name like
A. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, di sini perintahnya adalah menampilkan first name, ya, menampilkan first name, di mana first name-nya ini hanya menampilkan first name yang awalannya A. Ada ya, Laura, Julia, Alicia, ya. Jadi perhatikan, misalnya kalau datanya itu A-nya A besar, ya, jadi di codingnya kalian tulis A besar juga, ya. Oke. Sekarang kita coba penggunaan operator is null, ya. Penggunaan operator is null. Select last name, manager ID, from employees, di mana manager ID-nya null, ya. Manager ID-nya is null, ya. Jadi ini hanya akan menampilkan last name manager ID, yang manager ID-nya ini adalah null, ya. Kita lihat nih, ada King, ya. King ini manager ID-nya null. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh penggunaan operator AND, ya. Contoh penggunaan operator AND. Select last name, department ID, salary, from employees, di mana salarinya ini besar sama dengan 1.400, dan ya, N last name-nya like. Nah, ini sekaligus penggunaan operator like, ya. E. Oke, sekarang kita jalan. Nah, perintahnya adalah menampilkan last name, departemen ID, ya, gaji atau salary dari tabel employers, di mana salary-nya ini, ya, lebih dari atau sama dengan 1.400, dan ya, coba kita lihat lebih dari 1.400 nih, ada 6.000, 12.000, kemudian 3.900. Nah, dan last name-nya awalannya E, ya. Nih, sebenarnya di sini banyak yang salarinya lebih daripada 1.400, tetapi awalan namanya itu nggak ada yang E, ya. Jadi yang hanya ditampilkan yang awalan E dengan gaji yang di atas 1.400, itu maksudnya, ya. Sekarang kita masuk ke contoh penggunaan operator OR, ya. Di operator OR adalah operator yang bernilai benar jika salah satu kondisi bernilai benar, ya. Coba kita lihat. Select last name where salary, ya, dimana salarinya ini lebih besar dari 1.400, or, ya, last name. Oke, nih, ya. Tadi operator OR adalah operator yang bernilai benar jika salah satu kondisi bernilai benar. Coba kita lihat, ya. Tadi di sini perintahnya menampilkan select last name, ya, menampilkan last name, departemen ID, salary, ya, dari tabel employees, di mana salary-nya ini sama dengan lebih atau sama dengan 1.400, ya.
lebih besar atau sama dengan 1400, atau ini operatornya ya, or last name-nya awalannya adalah E. Coba kita buktikan, ini dia hasilnya ya. Last name-nya yang ditampilkan adalah last name E. Coba di sini ada yang tampil K, ada yang D, ada yang H. Kenapa? Karena perintah OR tadi ya. Nah, perintah OR tadi dia akan bernilai benar jika salah satunya benar. Nah, ini benar ya, nilai selerinya 24.000 di atas dari 1400 ya. Tapi last name-nya awalannya salah ya, dia tetap akan tampil ya. Tuh contohnya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh penggunaan operator not ya. Nah, operator not ini tadi apa? Operator not ialah bernilai benar jika tidak sama dengan kondisi. Dia akan bernilai benar apabila tidak sama dengan kondisi yang ada ya. Misalnya select last name kemudian salary, manager ID, kemudian not in ya, berarti yang tidak di dalam kurung ini ya, tidak dalam kurung ini. Oke. Jadi ini akan menampilkan ya, akan menampilkan data terkecuali 101, 102, 108 ya. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Semuanya akan tampil kecuali 101, 102, 108 ya. Tadi kan not itu adalah menampilkan ya, menampilkan not itu adalah bernilai benar jika tidak sama dengan kondisi ya. Oke. Oke, baik, sekarang kita coba menggunakan klausa order by untuk mengurutkan data ya. Di sini kalau secara ascending itu dari A sampai Z ya. Kalau descending berarti kebalikannya ya, secara descending dari Z ke A, balik dari besar ke kecil, atau dari ascending itu dari kecil ke besar. Nah, penggunaan klausa order by ini diletakkan di akhir pernyataan select ya. Ingat, di akhir pernyataan select. Coba ya, select last name ya. Kemudian department ID, manager ID, kemudian salary dari tabel employees. Yes, order by ya, nih ya, order by department ID ya. Coba kita jalankan, order by department ID. Nah, departemen ID-nya 10, 20 ya, berurutan ya. Berarti di sini ascending ya, ascending atau SC ya. Sekarang bagaimana kalau kita coba menggunakan penggunaan order by dengan descending ya. Tinggal tambahkan aja di ujung sini ya, DSC. Monggo tuh ya, dari 100, dari paling besar ya, departemen ID 110, 100 sampai dengan yang paling kecil 10 ya. Oke, baik, saya rasa untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sampai di sini ya. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar grup kita ya, atau di grup WhatsApp juga boleh. Oke ya. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.